Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriah, kita duduk kembali bersama di dalam masjid ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penyakit yang kita miliki, saya ataupun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga hampir sebagian besar memilikinya penyakit ini. Akibat gara-gara penyakit inilah akhirnya sebagian orang, terutama kaum muslim, mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat penyakit inilah sebagian orang dari kaum muslim, mereka bermalas-malasan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit tersebut yaitu penyakit tidak sabar dan tidak yakin. Maka pada pertemuan kali ini, selain saya akan membahas di akhir kajian nanti tentang bulan Sya'ban yang penuh dengan keutamaan, saya juga akan membahas di awal tema kajian ini, yaitu lebih meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau benar-benar introspeksi kepada diri kita, jujur kepada diri kita, terkadang
sebagian orang, atau kalau ingin lebih mengena sebagian kita, baik saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Terkadang kita belum benar-benar yakin dengan janji Allah, yang akhirnya menjadikan kita tidak sabar kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Surat Al-An'am ayat 38. Ini contoh dari ayat ini. Nanti kita akan memahami kenapa saya mengangkat tema ini, lebih meyakini janji Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, atau bukan surat Al-An'am ayat 36, akan tetapi surat Hud ayat 6, mohon maaf, surat Hud ayat 6. "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. "Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana tempat berdiamnya rezeki tersebut dan di mana tempat penyimpanan rezeki tersebut. Kullun fi kitabim mubin. Seluruhnya telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini janji Allah bahwa seluruh manusia dijamin rezekinya. Janjinya Allah seperti itu kepada manusia. Dan apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rezeki ini, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha wa ajalah." Artinya, tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Artinya, kalau seandainya saya mati jam 7, tinggal 6 menit lagi dari sekarang, tetapi rezeki saya masih ada minum air satu air Zam-Zam di kota Mekah, pasti saya akan pergi ke sana. Tidak akan saya mati kecuali saya meminum itu. Itu janji Allah kepada hambanya. Semua makhluk melata, manusia, hewan yang berjalan di atas muka bumi, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, setelah kita pahami ini, ada sebagian orang, atau lebih kita terus terang kepada diri kita, sebagian dari kita tidak sabar dan tidak yakin dengan janji tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang pada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil dari rezeki, apakah yang halal ataukah yang haram. Kenapa seseorang menghalalkan segala cara untuk mengais secuil dari dunia? Karena tidak yakin tadi. Tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh. Kenapa seseorang berdalih bahwasanya keumuman manusia kalau seandainya ingin mencari modal, maka mereka berhutang di bank konvensional ataupun rentenir di Bawi. Seakan tidak ada cara lain kecuali itu. Ini mau diakui atau tidak diakui, dia tidak yakin dengan surat Hud ayat 6. Ya, kenapa seseorang memalsukan, menipu,
mengoplos ketika melakukan perniagaan atau mengais rezeki? Karena dia penyakitnya tidak sabar, tidak yakin. Tidak yakin dengan janji Allah dalam surat Hud ayat 6 yang mengakibatkan dia tidak sabar. Akhirnya tidak sabar, sudahlah apa saja yang penting sampai kepada saya. Berbeda dengan perkataan ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Coba lihat keyakinan beliau yang menyebabkan beliau sabar. Yakin yang benar-benar yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Hasan Al-Basri mengatakan, "Lamma alimtu anna rizqi qad katabahallahu li itma'anna qalbi." Ketika aku meyakini, aku mengetahui bahwasanya rezekiku tidak akan ada yang Aku meyakini, aku mengetahui bahwasanya Allah telah menuliskan rezekiku, maka hatiku tenang. Kenapa? Karena tidak akan li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Karena kalau itu rezekiku, tidak akan ada yang mengambilnya kecuali aku. Nah, ini orang yang yakin. Berarti yang belum sampai ke tangan kita, yang bukan rezeki kita, memang bukan rezeki kita, yang belum ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini permasalahan, percontohan pertama. Ya, percontohan pertama. Dan ini banyak contohnya. Hanya orang-orang yang yakin dan sabar yang berani mengambil keputusan yang benar-benar kadang dianggap genting. Kadang dianggap susah untuk dipahami dengan akal. Hanya orang-orang sabar dan yakin. Saya, Pak, demi Allah saya ketemu di Kepulauan Riau seorang kontraktor pemerintah daerah. Beliau mengakui bahwasanya, jadi kata beliau, kalau seandainya ada seseorang yang berwenang membangun masjid atas nafkahnya sendiri atau atas biayanya sendiri, beliau ketawa-ketawa aja. Tahu dari mana asal usul duitnya itu tahu. Entah dengan korupsi, nepotisme, ya, atau yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya beliau melihat penghasilan saya hampir setiap tahunnya miliaran. Tetapi selama itu kedua kaki saya belum pernah menginjakkan ke Mekah, ke tanah suci. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk dari Allah, ketemu dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperingatkan tentang harta yang haram. Beliau tinggalkan satu-satu. Beliau jual asetnya. Dikatakan beliau, gila kamu, sinting kamu, kamu sudah di atas puncak orang-orang yang kerja kontraktor, apalagi yang kamu cari? Ternyata harta yang luas bukan menjamin ketenangan hati, bukan menjamin ketenangan hati yang menimbulkan hidup yang berkah, tidak. Itu yang beliau cari. Akhirnya beliau banting setir menjadi pedagang roti. Baru 3 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan janjinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadaqallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dan jangan dikira ketika kita meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah untuk menggapai sesuatu yang diridhai oleh Allah, jalannya lancar mulus, selancar jalan tol. Tidak. Jalannya mulus, jalannya indah, dipenuhi dengan bunga-bunga. Tidak. Harus terseok-seok kadang-kadang. Tapi Pak, 3 bulan beliau berjualan roti dengan perniagaan yang halal. Setelah itu bisa langsung, bukan hanya umroh, haji. Lihat,
janji Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak yakin, tidak sabar. Seorang yang bekerja di sebuah tender, proyek tender, maka kalau tidak nyogok tidak akan dapat proyek. Dan itu sudah sesuatu yang wajar. Bukan wajar, mohon maaf. Sesuatu yang sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat. Rahasia umum. Maka kita harus sabar dan yakin dengan janji Allah bahwa itu haram. Karena mengkondisikan sesuatu dengan panitia, akhirnya panitia mendapatkan fee dari itu adalah sogok menyogok. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rasya wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat ar-rashi, orang yang menyogok dan disogok. Dilaknat oleh Allah. Hidup tidak akan pernah nyaman kalau dilaknat oleh Allah. Apa arti laknat? Ya, catat baik-baik nih arti laknat. Al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika dia yakin, jika dia sabar, maka dia akan mengambil jalan yang mungkin agak sulit. Mungkin terlihat dengan mata kasat, dengan pemikiran manusia yang sangat pendek dan sangat terbatas, susah Ustaz dapat rezekinya di sini. Maka ambil itu, yakin dengan janji Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini salah satu contoh yakin dengan janji Allah. Contoh yang lain. Dan ini diamalkan oleh para ulama, para nabi. Jangankan para ulama, para nabi mengamalkannya ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Aku akan kabulkan kalian. Kata-kata aku akan kabulkan kalian ini maksudnya adalah pasti langsung aku kabulkan kalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Dia akan yakin langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh di dalam surat Al-Anbiya ayat 76. Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan Nabi Nuh ketika berdoa sebelum ini, maka kami kabulkan untuknya. Di sini Allah memakai fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, kata kerja past tense yang apabila diletakkan pada jawaban sebuah syarat menunjukkan sebuah kepastian. Artinya, dan ingatlah ketika Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung pasti kami kabulkan untuknya. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya dari air bah yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, Nabi Ayyub. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, ketika beliau mendapatkan bahaya penyakit di tubuhnya, beliau mengatakan anni massani adh-dhurr, wahai Rabbku, aku tertimpa bahaya penyakit di tubuhku, berupa bisul-bisul yang sampai anak istrinya kabur dari Nabi Ayyub. Dan ya, yang menemaninya pada waktu itu adalah hanya teman. Di sini berlaku sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita cinta kepada anak kita, boleh kita cinta kepada istri kita, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma
asa an yubghidaka haunan ma. Cintai istrimu, orang yang kau cintai, ya seperlunya, sesuai dengan cinta seorang manusia. Mungkin dia akan kamu benci pada suatu waktu. Wa abghidh baghidaka yauman ma. Dan bencilah orang yang kamu benci, ya secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Mungkin asa an yuhibbuka yauman ma. Mungkin dia akan kamu paling cintai pada suatu hari. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Lihat Nabi Ayub ditinggalkan oleh anak istrinya. Yang menemaninya hanya temannya pada waktu itu yang sangat mencintai Nabi Ayub. Dia berdoa, dan ini bagus doa dibaca ketika merasakan rasa sakit. Lihat surat Al-Anbiya ayat 83. Anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku tertimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Di sini tidak mencela Allah, tetapi di sini bersandar diri kepada Allah. Dan begitulah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Nabi Ayub berdoa? Fastajabna lah, fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan untuk Nabi Ayub, kami hilangkan penyakit dari dirinya, kami datangkan kepadanya keluarganya yang semisal dengannya, dan kami datangkan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan juga ingatan yang bagus, kenangan yang bagus untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, ya, yakin dengan doa dan bersabar dengannya. Yakin dengan doa dan bersabar dengannya. Kalau tadi yakin dengan bahwa rezeki Allah yang mengaturnya dan bersabar dengannya, mencari yang halal. Makanya saya sering katakan bahwa urusan rezeki, konsep berpikirnya, mindset berpikirnya adalah bagaimana cara saya mencari rezeki yang halal, bukan bagaimana cara saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya walau dengan cara apapun. Kenapa Pak? Karena rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Si fulan segini rezekinya di dunia, si fulan segitu rezekinya di dunia, tidak akan nambah. Sekuat apapun dia bekerja, tidak akan nambah. Setipu apapun dia melakukan penipuan, tidak akan nambah. Tetapi kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Apalagi Pak, apalagi yakin dengan janji Allah nih, ya. Maka ini berentetan ini. Yakin dengan janji Allah, mencari rezeki yang halal, bahwasanya rezeki akan dibagi oleh Allah. Dan ketika mencari rezeki yang halal, akan dia beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah thayyibat. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ini janji Allah. Siapa yang makan yang halal pasti semangat beramal ibadahnya. Janji Allah. Yang malas-malas beribadah, yang koler-koler, lihat apa yang kita makan. Betul. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Makan dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Berarti ada kelaziman. Makan yang halal menghasilkan janji Allah apa? Amal saleh. Kebalikannya, pemahaman balik dari ayat ini, siapa yang makan yang haram susah beramal saleh. Dan itu Pak terbukti. Betul apa betul? Apa saya bohong dengan fakta ini? Ini fakta apa gosip? Fakta. Ya, bahwasanya makan yang halal akan mendatangkan amal saleh.
Yang malas untuk beramal soleh, lihat makannya. Lihat apa yang dia makan, atau harta yang menghasilkan makanan yang dia makan tersebut. Dari halalkah atau haramkah? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Belum tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, fastajabnalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 83 tentang Nabi siapa? Nabi Ayub. Sekarang janji Allah yang luar biasa lagi. Ya, berdoalah. Jangan malas berdoa. Allah menjanjikan Allah akan mengabulkan. Masalahnya kita kenapa harus yakin? Pak, kenapa kita harus yakin dengan janji Allah? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab ulun bari 100.000. Ada kalau duitnya nih? Ada. Hah? Kenapa? Karena Allah Maha menepati janji. Karena Allah Maha 1.000 keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Entah Sidin mau menerima kada dari ulun. Ulun sudah janji, harus ditepati. Ya. Ini awal mula imannya di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Bapak Ibu saudara-saudara, dan itu disebutkan oleh Allah dalam beberapa banyak, saya akan sebutkan nanti dalilnya. Ya. Bahkan Allah memakai kata-kata lan, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Artinya tidak akan pernah mungkir janji Allah itu. Ini yang manusia tidak sabar, tidak yakinnya. Allah tidak mungkir janji. Lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya. Ini Bapak, ini menarik nih. Ini saya akan bahas nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan kalau mungkin kita bisa menambah keimanan nanti pas waktu bulan Ramadan. Surah Al-Anbiya, banyak pelajaran di dalam surah Al-Anbiya. Karena mengambil pelajaran dari para nabi. Al-Anbiya cerita Nabi Yunus, nabi yang dimasukkan, nabi yang bercebur ke dalam lautan dimakan oleh ikan paus, ikan nun. Nun itu dalam bahasa Arab adalah ikan yang sangat besar, ya, yang disebut dengan nun, yaitu ikan paus bahasa Indonesianya. Nah, lihat, perhatikan ayat yang ke-87. Pak, kalau kita pikir mustahil dengan akal, mustahil dengan rasio dan logika kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannun, dan ingat manusia yang dimakan hewan nun. Idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus marah kepada kaumnya, dia menceburkan diri ke dalam lautan. Fadhanna allan naqdir alaih. Dia mengira bahwasanya kami tidak mampu untuk menangkap Nabi Yunus atau menolong Nabi Yunus. Maka pada saat itu dia mengatakan apa? Fanada fil dhulumat. Dia berdoa di dalam kegelapan, 3 kegelapan, Pak. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pak, ini amalan. Ya. Kalau tidak salah ini amalan yang kedua sudah ini. Yang pertama doanya Nabi Ayub tadi, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Kapan kena penyakit banyak-banyak baca doa ini. Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan amalan kapan seseorang tersempit, terhimpit, susah hidup, maka perhatikan ini amalannya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 87 dari mulai la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika beliau berdoa seperti itu apa? Fanada fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kegelapan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Pak, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa sebagaimana disebutkan dalam surat Shaffat dari mulai ayat ke 139 sampai ke 144, saya bacakan ayatnya. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa, apa yang terjadi? Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Nabi Yunus termasuk rasul. Idz abqa ilal fulkil mashhun, ketika beliau menceburkan dirinya kepada lautan yang begitu dalam, fasahama fakana minal mudhadin, maka akhirnya beliau masuk ke dalam dan termasuk orang-orang yang tenggelam. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, maka al-hut, ikan paus, memakannya, wahwa mulim, dalam keadaan beliau mengaku bersalah. Kemudian Allah mengatakan, lihat, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya beliau tidak berdoa kepada Allah, tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, apa yang terjadi? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya akan tetap di perut ikan paus tersebut pada hari dibangkitkannya manusia, sampai hari dibangkitkannya manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Allah ketika berfirman seperti ini maksudnya adalah mustahil beliau bisa keluar kecuali dengan doa. Itu maksudnya. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, susah untuk keluar. Coba bayangkan Pak, kegelapan, ya, ikan, di dalam ikan tidak bisa diajak kompromi. Belok kanan ya, belok kanan, ada daratan, nggak bisa, mustahil. Ini yang tidak diyakini oleh sebagian manusia. Kenapa kita malas berdoa? Makanya saya di awal tadi mengatakan bahwasanya ini penyakit bisa mengobati ini obat bisa mengobati penyakit malas beribadah, meremehkan maksiat. Yakin dengan janji Allah dan sabar terhadap janji tersebut. Yakin dengan janji Allah dan sabar terhadap janji tersebut. Coba perhatikan yang luar biasa lagi, Nabi Zakaria. Di dalam surat Al-Anbiya juga, dalam dari ayat yang ke-89 sampai 90, wa Zakaria idnada rabbahu. Ini amalan bagi yang belum mengamalkannya dan belum mendapatkan anak. Surat Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya, bagaimana doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris, yaitu keturunan. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria? Padahal beliau laki-laki yang dinyatakan mandul. Istrinya menopause. Sudah selesai waktu haidnya, tidak mungkin lagi secara ilmu kedokteran istri ini hamil, mustahil. Tapi ketika berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan aku dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Lihat subhanallah. Kami kabulkan untuk Nabi Zakaria, kami berikan kepada Nabi Zakaria Yahya, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Lalu Allah menyebutkan di akhir semua cerita tadi, sesungguhnya merekalah para nabi yang senantiasa bersegera dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan rasa harap dan rasa takut, dan mereka khusyuk kepada kami. Ini janji Allah. Ini yang kedua. Ya, dan saya tadi menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus yakin dengan janji Allah? Tidak boleh ragu walau secuil pun. Karena kapan kita ragu, akhirnya kita memakai otak kita yang maha terbatas ini, akhirnya kita menghalalkan segala cara, akhirnya nggak ada cara lain saat kecuali ini. Kenapa menghutang di riba? Karena susah Ustaz.
Tidak ada cara lain. Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa berobat dengan cara yang haram? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa memalsukan barang? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa mau kalau usaha ekspedisi membawa barang-barang yang haram? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Dan yakin dengan mata kasat dia. Muskilahnya manusia, Pak, hanya beriman dengan mata. Apabila terlihat dengan mata, dia mau beriman. Contoh paling nyata. Kenapa kita mau bekerja dari mulai 8 sampai 5? Kalau pegawai negeri ya. Jadi mulai 8 sampai 5. Terus 32 tahun, 20-an tahun. Kenapa mau bekerja? Karena kita beriman dengan mata kasat kita bahwasanya tanggal 25 gajian. Ya. Kenapa begitu istiqomah? Karena kita tahu itu gajian. Di situ letak sulitnya menghambakan diri kepada Allah. Kita seperti ya, saya beri contoh lagi, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saya belum menyebutkan tadi dalil-dalilnya, saya sebutkan dulu deh. Kenapa kita harus yakin dengan janji Allah? Yang pertama, dalilnya bahwasanya Allah tidak pernah mungkir janji. Atau bahasa kehajadan tadi, Allah menepati selalu janjinya. Tidak pernah mungkir janji. Lihat surah Al-Baqarah ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falan yukhlifallahu ahdah." Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ayat ini, Pak, kalau saya baca secara lengkapnya akan lebih mudah dipahami. Perhatikan ayatnya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Artinya, kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan sambil mencongkakkan diri, menyombongkan diri sebagaimana sifat kebiasaan mereka, kami tidak akan terkena api neraka kecuali sedikit hari saja. Maka Allah mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, attakhudtum 'indallahi ahdan?" Apakah kalian sudah ngambil janji sama Allah bahwasanya kalian tidak akan masuk surga kecuali hanya beberapa hari saja? Kalian sudah ngambil janji sama Allah? Karena kalau kalian ngambil janji sama Allah, falan yukhlifallahu ahda. Allah tidak akan pernah mungkir janji. Paham kan? Bagaimana ayatnya? Ini para ikhwah sekalian. Karena Allah kalau sudah berjanji, jadi. Contoh janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Janji Allah dua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Takwa, janjinya jalan keluar. Takwa, janjinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Saya jadi ingat, Pak, cerita dulu ada orang dari Rusia. Orang Rusia itu sebenarnya kalau dipanjangkan jenggotnya, itu mereka orang-orang yang tebal-tebal jenggotnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Rusia ini berkata kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ahli hadis di kota Madinah, "Syekh, kami kalau pulang dalam keadaan jenggot tebal seperti ini, sudah di bandara langsung ditangkap oleh Interpol, sudah tidak tahu nasib kami bagaimana. Boleh tidak kami merapikan sedikit aja, seperti orang-orang biasalah jadinya, merapikan sedikit aja." Maka Syekh menjawab, hanya dengan ayat, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar pada dia. Apa yang kita pahami dari ayat itu? Walau bagaimanapun tidak boleh mencukur jenggotnya. Takwa kepada Allah, Anda akan diberikan jalan keluar. Takwa kepada Allah, rezeki Anda akan dapat dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk perkara rezeki ini ya. Jadi begini, rahasia Allah dalam penciptaannya luar biasa. Kenapa ada yang miskin, ada yang kaya? Ketika seorang miskin bertakwa kepada Allah, cara Allah mengalirkan rezeki, saya merinding, subhanallah. Cara Allah mengalirkan rezeki kepada orang yang miskin tadi bagaimana? Kan orang yang diluaskan rezekinya, matanya terbatas, tangannya terbatas, telinganya terbatas, kakinya terbatas. Artinya masih banyak orang-orang yang disempitkan rezekinya yang beliau belum tahu.
Maka cara Allah bagaimana? Allah akan bongkar bahwasanya ini loh si fulan miskin, ini loh si fulan miskin, ini loh si fulan miskin. Dan itu banyak kejadiannya. Artinya apa? Ketika si hamba yang miskin ini bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka dia. Asalkan dia takwa, Allah akan, kalau bahasa kasarnya, Allah akan bongkar aibnya. Artinya Allah akan memperlihatkan kepada khalayak ramai, inilah orang miskin, bantu kalian wahai hamba-hambaku yang diluaskan rezekinya. Begitu caranya. Jadi jangan takut. Ya. Saya pernah dengar kisah dari beberapa kawan bahwasanya ada seorang penjual sapu keliling dengan sepedanya, ingin mengerjakan umroh, tidak punya uang kecuali hanya beberapa saja. Ketika nyetor itu pun tidak cukup, dikeluarkanlah emas. Rupanya hasil penjualan sapu tersebut beliau beli emas kecil-kecil begitu, dikumpulkan, diberitahukan kepada pihak travel, ini harta terakhir saya, mohon dihitung kira-kira cukup nggak saya pergi umroh, haji, umroh suami dan istri, saya dan istri. Setelah dihitung, duitnya dihitung, emasnya dihitung, Pak mohon maaf, kada cukup juga. Lihat, ketakwaan akan menolong. Hamba yang miskin ini, yang disempitkan rezekinya ini, Allah bongkar aibnya di hadapan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Lihat, Allah bongkar aibnya di hadapan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Akhirnya apa? Jangan beliau tidak bisa pergi umroh, ternyata beliau ketika pergi umroh ditolong oleh orang-orang banyak. Bahkan ketika beliau pulang, hadiahnya lebih banyak daripada orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Begitu Allah menolong. Cuma permasalahannya kita tidak sabar, tidak yakin. Ini masalahnya. Dan khusus untuk penjual sapu tadi, ada pelajaran menarik. Saya tekankan di majelis ini. Anda orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, tahuilah bahwasanya kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah. Itu orang setiap kali berjualan dia sudah memikir bahwasanya saya sholat berjamaah di sana, saya sholat berjamaah di sini. Bandingkan dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, punya harta, punya alat transportasi, sehat badan, waktu lapang, karena tidak perlu untuk dia bersusah payah untuk mengais rezeki. Tetapi kadang-kadang lupa untuk sholat berjamaah. Itu orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, bercita-cita yang tinggi, ingin walau tidak bisa haji, dia ingin umroh, menginjakkan kakinya ke tanah suci. Ketika orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih suka untuk berpelesiran. Ketika orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwasanya sebuah bentuk kemodernan, kemajuan adalah ketika sampai Amerika, sampai Eropa, sampai Singapura, sampai Australia, yang dilihat cuma aurat. Akan tetapi ketika pergi ke tanah suci, susah sekali untuk mengeluarkan uangnya. Ketika pergi ke luar negeri ataupun luarnya luar negeri, jor-joran mengeluarkan ribuan dolar hanya untuk pelesiran melihat aurat. Ini yang disebutkan bahwasanya kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika kami uji dia, kami berikan nikmat kepada dia, kami luaskan rezekinya, maka dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun apabila dia disempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Allah membantah dua persepsi, dua asumsi tersebut di ayat yang ke-17 dari surah Al-Fajr. Kalla, tidak sama sekali. Yang menganggap kemuliaan adalah dengan harta, yang menganggap kehinaan adalah karena kemiskinan,
Maka tidak sama sekali seperti itu. Silakan perhatikan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yakin janji Allah, dan begitulah Allah akan mengorek hamba yang disempitkan rezekinya. Ketika dia bertakwa, Allah akan perlihatkan aib dia. Oh, itu ternyata orang yang paling pantas untuk kita tolong. Begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya ini kita perlu apa? Yakin dan sabar. Bapak Ibu saudara-saudari, azan sudah? Sudah azan? Iya. Mudah-mudahan kita bisa sambung setelah sholat isya, ya, sedikit tentang bulan Sya'ban. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perihal meyakini janji Allah itu dalam hal apa? Contoh misalkan dalam perihal menjalankan harta di jalan Allah, seperti disebutkan dalam surat Saba ayat 39, Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan ini janji Allah. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, apapun, Allah pasti menggantinya. Ini selalu seperti itu. Dalam hal yang lain, misalkan dalam ibu-ibu yang di belakang, tentang seorang menjadi sosok istri yang salihah. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabi thamaniyati syi'ti." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika seorang perempuan sholat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, janjinya apa? Nanti dikatakan kepada dia, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu 8 yang kamu inginkan. Bisa mengalahkan pahala orang sedekah, bisa mengalahkan pahala orang berpuasa, bisa mengalahkan pahala orang yang mengamalkan satu amalan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah orang yang meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat pelajaran, terutama hadis riwayat Imam Ahmad tadi, terutama untuk ibu-ibu yang di luar. Mulai sekarang ibu-ibu, saya nasihatkan kepada istri saya pribadi dan juga kepada istri-istri sekalian yang hadir di sini. Mulai sekarang ketika kita berhadapan dengan seseorang, mindset berpikir kita harus kita rubah. Kalau dulu mungkin kita melihat, oh masya Allah tasnya bagus banget, beli di mana? Oh masya Allah handphonenya bagus, nukar berapa? Oh masya Allah mobilnya bagus, nukar di mana? Masya Allah jam tangannya bagus, bajunya bagus, nukar apa? Sekarang berubah setelah mendengar hadis tadi. Lihat hadisnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'daha. Lihat 4 hal ini. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kesuciannya, taat kepada suaminya. Kalau kita bertemu dengan ibu-ibu, sesama ibu-ibu bertemu, mindset berpikir kita sudah berubah. Mungkin yang di hadapan kita ini masya Allah sholat 5 waktunya tepat pada waktunya. Mungkin yang di hadapan kita ini masya Allah puasa Ramadannya lebih luar biasa dibandingkan saya.
Oh mungkin Masya Allah orang yang ganggu aja pen nih. Iya, jazakallah khair. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mindset berpikir kita sudah kita rubah. Mungkin ibu tersebut lebih menjaga kesuciannya dibandingkan saya. Kalau keluar rumah tidak terlihat kaos kaki, tidak terlihat kakinya. Kalau keluar rumah tidak dandan. Kalau keluar rumah tidak memakai minyak wangi. Mungkin ibu tersebut yang di hadapan saya sekarang ini sangat taat kepada suaminya. Jadi mindset berpikir kita sudah rubah. Bukan lagi yang kita pikirkan bagaimana saya lebih hebat emasnya dari si fulana, bagaimana saya lebih hebat berliannya dari si fulana, bagaimana saya lebih hebat perhiasannya dari si fulana, bagaimana kulit saya lebih putih daripada si fulana. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari, Bilal, seorang sahabat yang terompahnya di depan Rasulullah SAW di dalam surga, berkulit hitam. Surga tidak mengenal kulit putih atau hitam. Surga tidak mengenal pipimu wahai ibu-ibu mulus ataupun jerawatan. Tapi surga mengenal sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana, taatan kepada suamimu bagaimana, menjaga kesucianmu bagaimana. Mudah-mudahan nasihat ini mulai saat sekarang, ketika kita pun laki-laki, ketika kita berhadapan dengan seseorang, Masya Allah, mungkin si bapak tersebut kalau lagi malam hari ibadahnya tidak lepas. Masya Allah, mungkin si bapak tersebut bersedekah setiap bulannya sekian. Masya Allah, mungkin bapak tersebut ilmunya sekian. Masya Allah, mungkin hafalan si fulana tersebut sekian. Yang dipikirkan sekarang bukan hanya perkara dunia. Kita sudah cukup Pak, sudah cukup tertipu dengan dunia. Capek Pak mikirin dunia. Dunia yang dimanapun kita berada, senyaman apapun tidak terlepas daripada risiko. Senyaman apapun, dimanapun tidak lepas dari risiko. Permasalahan, problematika, mara bahaya tidak lepas dari. Itulah dunia yang kita kejar-kejar selama ini. Capek. Mulai saat sekarang ketika bertemu dengan orang, bukan kita bertanya berapa tokomu mas, hartamu berapa, gajimu berapa. Yang kita perhatikan adalah berapa hafalan Quran yang meninggikan derajat dia, berapa dia bersedekah setiap bulannya yang meninggikan derajat dia, menghapuskan dosa dia. Bagaimana ketaatan dia kepada suaminya, bagaimana ketaatan dia, bakti dia kepada orang tuanya. Mulai saat sekarang mindset kita berpikir, kita rubah. Bagaimana kita membangun akhirat kita dengan melihat orang-orang di sekeliling kita. Ada perkataan menarik Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa ulama-ulama sekelas para sahabat tidak takut mati? Sekelas para sahabat ketika seperti Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW terpojok pada perang Uhud, beliau menjadi tameng. Tameng, yang aturan tameng itu adalah besi. Ini badan yang akhirnya 80 tombak sekian lebih masuk ke dalam tubuh beliau. Kenapa bisa tidak takut mati? Yang berani jawab 100.000. Karena ketakutan dia hanya kepada Allah. Sekarang, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Apakah kita tidak takut sama Allah? Nanti jawabannya kurang tepat. Sebelum ada yang bisa jawab, jawab langsung. Perhatikan, ya, ini perkataan yang menarik dari ulama salafus saleh. Kenapa para sahabat begitu luar biasa? Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya, keluarganya, jiwanya, nyawanya keluarkan. Kenapa kok bisa begitu luar biasa? Seakan-akan heroik, cerita heroik itu adalah khayalan, tapi itu nyata. Kok bisa? Kenapa begitu luar biasa para sahabat membantu agama Islam, membela Rasulullah SAW? Kenapa begitu luar biasa para sahabat beribadahnya? Kenapa? Salah satu sebabnya adalah
Saya beri contoh ya, bahwasanya kenapa Utsman bin Affan ketika waktu itu Rasulullah SAW sedih karena ingin berperang, nggak ada duit, maka kemudian datang Utsman bin Affan dengan bantuan sampai terlihat wajah Rasulullah SAW riang gembira, hilang kesedihan itu. Saking banyaknya sumbangan yang disumbang oleh Utsman bin Affan, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, memberikan apresiasi kepada Utsman bin Affan, dan ini sebuah wahyu. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan sengsara Utsman, tidak akan rugi, tidak akan membahayakan apa yang dilakukan oleh Utsman setelah dia lakukan setelah hari ini. Artinya akibat begitu banyak sedekah yang dia berikan, pengorbanan yang diberikan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa kadang-kadang istri kita yang di belakang tidak mendorong kita untuk menegakkan ingin surga kita? Kenapa selalu ada perkataan, Mas, kenapa jangan terlalu banyak, jangan terlalu jangan terlalu kekoyoan, masih banyak yang lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu sebabnya adalah mereka membangun akhirat mereka dan menghancurkan dunia mereka. Kita bangun dunia kita, kita hancurkan akhirat kita. Maka kita takut untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ya, mereka membangun akhirat mereka, mereka hancurkan dunia mereka. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ahli orang kaya raya di Mekah, ketika meninggal di Madinah, kalau ditutupi kain kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Kok bisa seperti itu? Kok bisa menjual hak dunianya untuk akhiratnya? Saya ingin sekali membuat kajian orang-orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Ini contoh banyak sekali, luar biasa. Cuma itu kan perlu membaca sejarah Rasulullah SAW dan sejarah para sahabat. Orang-orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Kenapa kok bisa? Karena mereka bangun akhiratnya. Makanya mereka jor-joran untuk akhirat. Karena mereka bangun. Mereka tidak takut untuk akhirat. Kenapa kita takut mati? Karena kita bangun dunia kita. Yang kita bangun, dan kita hancurkan akhirat kita. Makanya kita takut untuk berpisah dengan dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu perkataan para ulama salaf. Li'annahum ammarul akhirah wa nahnu kharrabna al-akhirah. Baik, pada ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan Sya'ban, maka saya katakan ada 3 hadis yang sangat utama tentang bulan Sya'ban, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Maka beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana manusia lalai di dalamnya. Di sini peringatan dari Rasulullah SAW agar kita tidak melalaikan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia terletak antara Rajab dengan Ramadan. Di Rajab kita mengagungkan bulan Rajab karena dia bulan suci. Ramadan juga kita agungkan karena dia bulan penuh berkah. Nah, Sya'ban seakan-akan tidak ada keutamaan padanya. Orang akhirnya meremehkan. Maka yang terjadi, Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa syahrun, dia adalah bulan. Amalan perbuatan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa amalan yang paling utama di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. 1. Yang kedua, pelajaran menarik dari hadis ini juga, usahakan kita dalam momen-momen tertentu mempunyai keadaan yang baik. Ketika amal diangkat kepada Allah, kita puasa. Ketika kita mati dicabut nyawanya, kita dalam keadaan beribadah. Dalam momen-momen tertentu, usahakan kita dalam keadaan yang baik
Dan ini akhirnya menjadikan kita senantiasa mawas diri, tidak mudah jatuh dalam maksiat. Jangan-jangan ini menit terakhirku di dunia. Jangan-jangan ini lagi-lagi, karena ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seseorang di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut sebuah hajat di tempat tersebut. Baik kalau seandainya hajatnya pas kita lagi ingin umroh, hajatnya mati di sana, bagus. Baik kalau seandainya hajatnya Allah menjadikan orang ingin pergi ke masjid, mati di situ, luar biasa. Ya, pas ketika seseorang jalan di tempat maksiat, menuju tempat maksiat, pas itu adalah hajat dia, memang nyawanya di situ. Maka bagi orang-orang yang suka pelesiran ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, maka hati-hati, mungkin itu hajat Anda di situ. Mati di tengah patung, ya, mati di tengah orang telanjang, subhanallah, mengerikan. Indah kalau mati di kota Madinah, dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah ketika mati dalam keadaan mengerjakan umroh ataupun haji. Indah ketika mati dalam keadaan menunaikan menuntut ilmu. Indah ketika mati dalam keadaan sujud. Wah, biasa. Maka hati-hati jalan-jalan. Jalan-jalannya hati-hati. Karena mungkin itu hajat yang Allah berikan kepada Anda. Anda diberikan umur di situ. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi amalan dari hadis ini kita memperbanyak puasa. Dan puasa yang dimaksud puasa sunnah. Dan puasa sunnah yang dimaksud bukan Senin Kemis, bukan 13, 14, 15, bukan 3 hari setiap bulan, tidak. Kapanpun Anda ingin berpuasa di bulan Sya'ban, silahkan. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mau Sabtu, Ahad, Senin, silahkan. Kapanpun, yang penting perbanyak puasa. Dan ini juga ternyata terdapat faedah secara psikologis, bahwa untuk melatih memasuki bulan Ramadan. Jadi nanti kalau bulan Ramadan tidak ada lagi yang ya siang-siang aku terminum ya, kada ingat. Kenapa? Karena tidak terbiasa berpuasa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid." Sesungguhnya Allah benar-benar menilik pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Fayaghfiru, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 orang. Jangan berlaku ini. Seorang musyrik dan seorang yang mempunyai syahna. Seorang musyrik dan seorang yang mempunyai pertengkaran dengan orang lain. Entah itu akibat hutang piutang, entah itu akibat menghina seseorang. Yang penting pertengkaran, perselisihan dengan orang lain, selesaikan. Karena orang yang berakal adalah orang yang menggunakan kesempatan emas dengan sebaik-baiknya. Malam nisfu Sya'ban, malam yang luar biasa karena Allah mengampuni dosa. Ustaz, mengampuni dosa kayaknya nggak menarik. Ada yang berkata seperti itu, atau minimal ada yang bersikap seperti itu. Saya lebih menarik kalau ada amalan yang meluaskan rezeki, cepat bisa bayar hutang, melapangkan urusan dunia. Itu menarik Ustaz. Ini diampuni dosa apa untuk? Luar biasa untungnya Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa demikian? Kenapa ini luar biasa? Maka saya katakan di majelis ini, setiap amalan yang menghapuskan dosa jangan pernah Anda remehkan, karena kita sangat memerlukannya. Kok bisa? Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu, tidak pernah lepas, Pak. Makanya kita butuh, kita perlu ini.
amalan yang bisa menghapuskan dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, amalan malam nisfu Sya'ban menghilangkan segala macam kesyirikan. Wasi-wasi tuha hilangkan. Tahu wasi-wasi tuha, Pak? Besi-besi tua yang dianggap keramat, yang dianggap magic, dianggap mendatangkan berkah, musnahkan. Jimat-jimat yang digantung, yang dipakai, hilangkan demi mendapatkan ampunan Allah. Demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak sekali hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa amalan ini mendatangkan keampunan Allah? Coba lihat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Lihat, cuma pahalanya diampuni dosa. Ya, diampuni dosa ini kenapa? Karena menuju satu tujuan nantinya, yaitu surga. Makanya perseteruan dan kemusyrikan hilangkan. Bukan hanya untuk malam nisfu Sya'ban saja, tetapi juga untuk malam-malam yang lain. Ada dalil yang lain. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Tha'labah Al-Khushani, dan ini dalil yang ketiga yang terakhir. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala'a Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'u. Artinya, jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah menilik kepada seluruh makhluknya, lalu Allah mengampuni orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan juga orang yang hasad, bin iri, bin dengki. Apa arti hasad, Pak? Apa arti iri? Apa definisi syirik? Hendak nang abang juga. Nah, definisinya apa? Sehingga kita bisa mengamalkannya, bisa menjauhi. Definisinya adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Artinya, berangan-angan, bercita-cita hilang nikmat yang ada pada orang lain. Itu hasad, itu iri, itu dengki. Yang lebih parah lagi apabila seseorang ingin nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Ini lebih parah. Jadi hasad itu ada yang tercela, ada yang sangat tercela. Ya, tercela apabila nikmat yang ada pada orang lain hilang, bagaimanapun caranya. Yang lebih luar biasa lagi tercelanya adalah apabila nikmat yang ada pada orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Dan hasad ini, Pak, menjadikan orang tidak bersyukur. Catat tuh baik-baik. Hasad tidak pernah menjadikan orang bersyukur. Contoh, melihat tetangga suaminya sama kerja dengan suaminya, tetapi kok setiap 3 bulan sang suami tetangga berganti mobil. Ternyata maklar mobil, Pak. Subhanallah. Ya, menjadikan apa yang ada di dalam dirinya tidak bisa dia syukuri. Ya, ini pelajaran menarik bahwasanya hasad menjadikan orang tidak pernah bersyukur. Dan salah satu kiat agar hilang hasad apa? Gampang, Pak. Cuma 4 kata. Tidak dibawa mati juga. Orang dengan miliaran rupiah, emas bertonton, saya katakan cuma tidak dibawa mati juga, kecuali dijalankan di jalan Allah. Rumah selebar apapun tidak dibawa mati juga. Maka 3 orang yang tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban, yaitu orang musyrik, orang yang punya perseteruan, dan orang hasad. Nah, Bapak Ibu, tetapi meskipun malam nisfu Sya'ban utama, kita tidak dianjurkan untuk beribadah secara khusus seperti yang dilakukan di tengah masyarakat. Baca surat Yasin, nanti baca surat Yasin lagi, nanti baca surat Yasin lagi. Maka ini belum ada contohnya.
Belum ada contohnya juga sholat-sholat yang khusus di malam nisfu Sya'ban. Itu kira-kira mudah-mudahan bermanfaat tentang lebih meyakini janji Allah dan juga tentang seputar bulan Sya'ban yang sedikit itu, apa yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, satu atau dua orang yang belum paham atau ingin memberikan masukan. Ya, ada pertanyaan? Janji di pemberitahuan tadi masalah bulan Sya'ban. Terima kasih Ustaz tetap membahasnya. Surat Al-Anbiya ayat 87 tadi, bolehkah kita baca di malam nisfu Sya'ban? Tapi tidak kita tentukan 2375 kali. Berapa saja kita mau, apa yang dikerjakan seorang beriman di malam itu. Maka jawabannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa memang kita sudah janjikan bahwa malam nisfu Sya'ban, tema kajian ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan saya sudah tepati karena saya tadi sebelum maghrib berbincang-bincang dengan salah satu jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya kira tema yang saya sebutkan tadi harus saya sampaikan, karena ya begitulah manusia. Kita harus tahu penyakit kita sehingga kita bisa mengobatinya. Penyakit kita tidak sabar dan tidak yakin, dan obatnya adalah kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tersebut dimulai karena ternyata begitu sulit mencari rezeki yang halal di saat zaman seperti ini, sangat sulit. Maka saya ingin faedah dari Bapak tadi bisa dirasakan oleh semua jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Adapun malam nisfu Sya'ban, maka tidak ada amalan khusus. Meskipun membaca doa apapun, jangan beramal khusus pada malam nisfu Sya'ban. Yang ada adalah kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kebiasaan pada waktu setiap malamnya dia baca Quran, silakan. Tidak ada larangan. Atau berzikir, silakan. Tetapi berkhusus berzikir, berkhusus berdoa, berkhusus membaca Al-Quran karena malam nisfu Sya'ban, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, iya, semua uang kita. Jadi gini, untuk zakat harta kita paling mudah memahaminya adalah pahami baik-baik 5 syarat zakat. Syarat wajib zakat. Seorang diwajibkan zakat ketika dia muslim, ketika dia berakal, mempunyai harta yang sampai nisab. Harta tersebut yang sampai nisab tadi melalui satu haul, dan harta tersebut kita miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, pertanyaan antum tadi berkaitan dengan syarat yang kelima. Itu kepemilikan kita secara sempurna, maka otomatis dimasukkan, dikalkulasikan dengan harta kita yang kita simpan. Ya, begitu. Kalaupun dia sudah jadi barang dagangan, maka lain lagi hasilnya nanti, yaitu hasil dari perdagangan tersebut berapa setiap bulannya kita masukkan, kita kalkulasikan dengan uang tabungan kita. Demikian. Allahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan itu bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.